Ikhwan dan akhwat fillah, sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bentengi akidah umat dengan mendukung channel-channel Islam dengan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan berikan ruang para perusak Islam untuk meracuni akidah generasi kita. Salam ukhuwah, salam kreatif. ومحمد لا يوجد لديه أي معجزات. Demikian juga Muhammad tidak punya satu mukjizat pun. ممكن معجزات محمد أنه تزوج من 14 امرأة. Mungkin mukjizatnya itu menikah dengan 14 orang wanita. Bahkan dia dengan nada mengejek, dengan nada menghina, dia menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad hanya satu, yaitu menikah dengan 14 orang wanita. يحيي الميت. Dia menghidupkan orang mati, ولكن محمد يميت الحي. tetapi Muhammad mematikan orang hidup. Padahal di dalam Alkitab sendiri, ternyata yang bisa menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus. Sekurang-kurangnya ada 4 nabi di dalam Alkitab yang bisa menghidupkan orang mati. Kenapa Yesus dianggap Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati, sedangkan nabi-nabi lain yang disebutkan dalam Alkitab pun bisa menghidupkan orang mati tapi tidak dilegitimasi sebagai seorang Tuhan atau anak Tuhan. Ini lebih hebat lagi daripada Yesus. Kalau Yesus dia bisa menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Elisa dia bisa menghidupkan orang mati padahal Nabi Elisanya sudah menjadi tulang. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan wal akhwat fillah, sahabat azkia dimanapun anda berada, di video ini kita lagi-lagi akan membantah salah seorang murtadin impor yang dibawa oleh mbahnya murtadin, yaitu Saifuddin Ibrahim, yang di dalam lanjutan video di part-part sebelumnya kita sudah simak bagaimana dia memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memfitnah umat muslim pada umumnya. Oke. Nah, menarik ya, di cuplikan video kali ini dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai mukjizat sama sekali. Padahal dia mengaku seorang Habib keturunan Yaman, kemudian dia juga kuliah di jurusan hadis, tapi kok nggak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Jelas ini adalah upaya untuk merusak akidah generasi kita. Oleh sebab itu, bagi sahabat azkia yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, karena dengan subscribe kita sudah berkontribusi untuk menolak segala jenis pemurtadan dan juga ikut menyiarkan agama Islam ini. Oke, langsung kita simak cuplikan video berikut ini. ومحمد لا يوجد لديه أي معجزات. Demikian juga Muhammad tidak punya satu mukjizat pun. ممكن معجزات محمد أنه تزوج من 14 امرأة. Mungkin mukjizatnya itu menikah dengan 14 orang wanita. Nah, pada cuplikan video yang sudah kita simak, kita sudah lihat bagaimana dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak memiliki mukjizat. Bahkan dia dengan nada mengejek, dengan nada menghina, dia menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad hanya satu, yaitu menikah dengan 14 orang wanita. Nah, ini luar biasa penghinaan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak perlu menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW karena walaupun kita sebut semua mukjizat Nabi Muhammad, ya jelas mereka tetap tidak akan percaya ya, karena memang pada dasarnya dia sudah kafir, tidak mempercayai akan kebenaran Al-Quran, kebenaran agama Islam ya. Tapi bagi kita umat muslimin ini sudah sangat menjadi hal yang lumrah bahwa kita sebagai umat muslim meyakini dan kita tahu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pendapat kalian wahai botak Yaman dengan berita-berita berikut ini? Babak baru skandal pendeta cabul Surabaya, 17 tahun perkosa anak di gereja. Nah, kemudian ada lagi berita nih, modus rayu dengan ayat suci, seorang pendeta diduga perkosa siswi SD. Ini yang paling heboh, yang paling lucu, wah ini dia, heboh, seorang pendeta perkosa 14 orang anak laki-laki. Anak perempuan sih agak sehat, ini anak laki-laki 14 orang pula. Nah, bagaimana dengan berita-berita ini?
Jadi jelas ya, dia ingin merusak citra Islam, tapi sayang sekali fakta di lapangan justru yang rusak adalah agama mereka sendiri. Nah, di sini yang poin lucunya menurut saya ya. Jadi dia bilang tidak seperti Tuhan kita Yesus yang mempunyai banyak mukjizat, bahkan bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad hanya bisa mematikan orang hidup. ليس مثل يسوع الرب Berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan kita. الذي لديه الكثير من المعجزات، Dia punya banyak mukjizat. الذي يحيي الميت، Dia menghidupkan orang mati. ولكن محمد يميت الحي. Tetapi Muhammad mematikan orang hidup. Nah, jadi ini adalah prinsip dasar yang sering digaungkan oleh orang-orang Nasrani, bahwa salah satu klaim yang menunjukkan keilahian ketuhanan Yesus adalah karena Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Padahal di dalam Alkitab sendiri ternyata yang bisa menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus. Sekurang-kurangnya ada 4 nabi di dalam Alkitab yang bisa menghidupkan orang mati. Kenapa Yesus dianggap Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati, sedangkan nabi-nabi lain yang disebutkan dalam Alkitab pun bisa menghidupkan orang mati tapi tidak dilegitimasi sebagai seorang Tuhan atau anak Tuhan? Ini yang lucu. Ya. Nih, mari kita simak bagaimana Alkitab menyebutkan bahwa yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus tapi ada nabi-nabi yang lain. Oke? Yang pertama, ada Nabi Elia. Ya, kalau dalam Islam ini Nabi Ilyas ya, kalau dalam istilah Nasrani ini Nabi Elia. Kita lihat di dalam Raja-Raja 17 ayat 21 dan 22. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Kemudian di Raja-Raja 17 ayat 22-nya, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ini dalam Alkitab nih. Kenapa Nabi Elia atau Nabi Ilyas kalau di dalam Islam itu tidak dilegitimasi sebagai Tuhan, padahal dia juga sama-sama bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Ini lucu ya, lucu. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian masih dalam Alkitab yang lain, ini dalam Raja-Raja 13 ayat 21 juga sama. Itu Nabi Elisa. Yang pertama tadi Nabi Elia, yang kedua Nabi Elisa, atau dalam istilah terminologi muslim itu Nabi Ilyasa. Nah, kita simak, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, yaitu Nabi Ilyasa kalau dalam Islam. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini lebih hebat lagi daripada Yesus. Kalau Yesus dia bisa menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Elisa dia bisa menghidupkan orang mati, padahal Nabi Elisanya sudah menjadi tulang, artinya sudah meninggal. Bayangkan, Nabi Elisa dia bisa menghidupkan orang mati, cuma ada mayat dicampakkan ya oleh masyarakat ke kubur Nabi Elisa, kemudian menyentuh tulang Nabi Elisa, hidup lagi. Ini luar biasa. Seharusnya yang lebih berhak diklaim menjadi Tuhan itu bukan Yesus, kalau kita lihat merujuk ke Alkitab, tapi Nabi Elisa, karena lebih canggih nih ya, bisa menghidupkan orang mati padahal beliau sudah meninggal. Ini inkonsisten ajaran Nasrani di dalam masalah ketuhanan Yesus Kristus ya. Nah, kalau kurang puas lagi, ada lagi yang lain. Kita simak sebentar. Kemudian nabi yang bisa membangkitkan orang yang mati adalah Nabi Yehezkiel. Ini terdapat di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 10 ya. Ini bisa kita baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Ini masih ayat 1, ayat 2-nya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nabi Yehezkiel ini bisa menghidupkan orang mati, bukan satu orang, tapi banyak orang. Sehingga terbentuk menjadi tentara yang begitu besar ya. Ini dalam Alkitab. Tapi kenapa tidak pernah kita dengar namanya, apalagi dijadikan sebagai Tuhan ya. Selanjutnya yang terakhir di dalam Alkitab ya, yaitu Petrus, murid Nabi Isa alaihissalam.
atau murid Yesus Kristus ya, juga ternyata bisa menghidupkan orang mati. Tapi kenapa dia tidak dinobatkan menjadi Tuhan? Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk kembali. Nah, ikhwan wal akhwat fillah azkiya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jawaban kita terhadap klaim mereka bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Salah satunya yaitu karena dia bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Ternyata di dalam Alkitab sendiri banyak nabi-nabi selain Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang bisa menghidupkan orang mati, tapi sampai hari ini mereka tidak pernah dinobatkan menjadi seorang Tuhan atau anak Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya, betulkah Nabi Muhammad SAW tidak punya mukjizat menghidupkan orang mati? Kalau menghidupkan orang yang bernyawa, contoh ya, mayat lah hidup kembali, wajar karena memang dia benda hidup, ya, makhluk hidup, Nabi manusia. Nabi Muhammad SAW punya mukjizat menghidupkan benda mati, yaitu Nabi Muhammad menghidupkan kerikil ya di dalam tangan mulia Rasulullah SAW. Hal ini bisa kita simak ya di dalam satu hadis. Kita perhatikan. An Abi Dzar Al-Ghifari qala, "Inni la syahidun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqatin wa fi yadi Hasan. Fasabbahna fi yadihi wa fina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Fasami'a tasbihahunna man fil halqah." Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu kerikil itu bertasbih. Ya, lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Dan bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya. Maka orang-orang yang berada dalam halaqah itu kumpulan itu ya, itu semuanya mendengar tasbih batu-batu tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW, batu kerikil, benda mati itu bisa bertasbih. Luar biasa ya. Kemudian ada juga pohon hidup ya, merespon perintah Nabi Muhammad SAW. Ini ada di dalam hadis ya, riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. An Jabir qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana Rasulullah sallallahu idza arada al-baraza taba'ada hatta la yarahu ahad. Wa nazalna manzilan bi falatin minal ardi laysa fiha 'alam wala syajar. Faqala li ya Jabir, khudh al-idawata wantaliq bina. Famala'tu al-idawata ma'an fantalaqna famashayna hatta la nakadu nura. Wa idza shajaratani bainahuma azru'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir intaliq faqul li hadhihi syajarah yaqulu laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaqi bi sahibatika hatta ajlisa khalfakuma. Fafa'altu faraja'at hatta lahiqat bi sahibatiha. Nah, ini di dalam hadis yang agak panjang ya. Dari Jabir ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan panjang. Rasulullah ketika hendak buang air, beliau menjauh hingga tak dilihat siapapun. Kemudian kami sampai di suatu tempat di tanah yang luas yang tak punya bukit ataupun pohon. Maka beliau berkata padaku, wahai Jabir, ambillah kantong air dan pergilah bersamaku. Lalu aku memenuhi kantong itu dengan air, kemudian kami berangkat hingga tak terlihat. Ternyata ada dua pohon yang berjarak beberapa hasta. Maka Rasul berkata padaku, wahai Jabir, pergilah dan katakan pada pohon itu. Rasulullah berkata padamu, bertemulah kamu dengan kawanmu itu dengan aku, kawanmu itu, hingga aku bisa duduk di belakang kalian. Kemudian pohon itu melakukannya hingga ia bertemu dengan pohon lainnya. Ini mukjizat yang sangat luar biasa ya. Kemudian merintihnya pelepah kurma ya. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Mereka tidak akan percaya, tapi sekali lagi video-video bantahan ini ya untuk membentengi akidah umat ya, agar mereka tidak terpengaruh dengan apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka sampaikan. Ikhwanul akhwat fillah, sahabat asli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, ketika Yesus Kristus bisa menghidupkan orang yang mati dan nabi-nabi yang lain selain Yesus Kristus atau Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati, apakah mereka sendiri yang menghidupkan orang mati atau Tuhan yang Maha Esa yang mengutus mereka yang membangkitkan orang yang mati dengan sebab para nabi itu, atau para nabi itu hanya sebagai pelantara ya, atau kita kenal ya sebagai istilah mukjizat gitu ya. Nah, kita perhatikan pengakuan Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 5 ayat 30, perhatikan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas, Yohanes 5 ayat 30 ini sama, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa para nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi hanyalah sebagai pelantara dan menjadi satu bentuk mukjizat membenarkan bahwa mereka itu adalah benar-benar utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Imran ayat 49, perhatikan. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa abrihul akmaha wal abras wa uhyil mauta bi idznillah. Ini kita garis bawahi, wa uhyil mauta bi idznillah. Dan aku menghidupkan orang yang mati bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain di dalam suratul Maidah ayat 110, perhatikan ya. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa idz tukhrijul mauta bi izni. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Jadi jelas kita sebagai umat muslim meyakini bahwa ya betul, para nabi salah satunya mukjizatnya yaitu bisa menghidupkan orang mati, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus. Memang Islam pun mengajarkan bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi perbedaannya adalah umat muslim mengakui Nabi Isa hanyalah sebagai Rasulullah, hanya sebagai utusan Allah saja, dan menghidupkan orang mati adalah bentuk mukjizat, bukan menunjukkan Dia sebagai Tuhan, tapi menunjukkan kebenaran Dia sebagai utusan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ikhwan wal akhwat fillah, sahabat azkiyah dimanapun Anda berada, dan mari simak cuplikan video yang selanjutnya. Kalau begitu saya juga bisa. Saya bisa matiin orang. Siapa yang nggak percaya saya bisa matiin orang? Nah, tunggu nanti di luar ya. Nah, dia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad sebaliknya bisa mematikan orang hidup. Kata mbahnya murtadin, yaitu Saifuddin Ibrahim, kalau begitu saya juga bisa. Nah, secara logika, berarti kita ini hanya sebagai sebab saja. Ya, semua orang bisa membunuh. Dan apakah kita yang mencabut nyawa? Apakah kita yang menentukan nyawa seseorang? Tidak. Kita hanya menjadi sebab seseorang itu meninggal atau mati. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang bisa menghidupkan orang yang mati, apakah dia sendiri yang bisa menghidupkan orang mati atau hanya sekedar menjadi sebab? Karena yang menghidupkan al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini dulu video bantahan kita terhadap pernyataan-pernyataan murtadin impor, murtadin abal-abal yang didatangkan oleh si Saifuddin Ibrahim, yaitu murtadin Yaman yang katanya bermarga Al-Atas, mengaku sebagai Habib. Kita sudah simak bagaimana kebodohan-kebodohan mereka dan argumentasi mereka dibantah oleh kitab mereka sendiri. Semoga kita yang menyaksikan video ini, Allah kuatkan keimanan dan keyakinan kita. Saudara-saudara kita Nasrani, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga bisa menerima kebenaran yang hakiki. Dan nantikan bantahan kami di video selanjutnya, yaitu bantahan terhadap pernyataan si botak murtadin Yaman ini yang menyebutkan bahwa Al-Quran mengajarkan terorisme. Terakhir, sahabat azkiyah, mari sama-sama kita sebarkan dakwah Islam ini dengan cara like, share, komen, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, notifikasinya, agar sahabat azkiyah, ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Salam ukhuwah, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.